pertandingan ditunjukkan dengan momentum chart yang lebih dominan dan possession yang mencapai 60%. Namun, tim asuhan Pep Guardiola ini nggak banyak menciptakan big chance, hanya 2 peluang besar dari total 16 tembakan yang dilepaskan. Liverpool pada pertandingan ini mengandalkan efektivitas meski kalah jauh dari segi possession. Namun, klub tetap berbahaya walau dengan sedikit peluang. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City menggunakan formasi 3-2-4-1. Nathan Ake, Ruben Dias, dan Kyle Walker mengisi pos 3 center back di belakang. Rodri diplot sebagai pivot, didampingi oleh Akanji yang memainkan peran hybrid sebagai center back dan gelandang. Di depannya ada Bernardo dan Julian Alvarez sebagai double attacking midfielder, dan di sayap kiri serta Foden di kanan. Keempatnya menopang Erling Haaland sebagai penyerang tunggal di depan. Di Liverpool, mereka menggunakan formasi 4-3-3. Pos center back diisi oleh Van Dijk dan Joe Matip. Alexander-Arnold sebagai fullback di kanan dan Tsimikas gantikan posisi Robertson di kiri. Peran 3 gelandang di tengah dimainkan oleh McAllister, Szoboszlai, dan Curtis Jones. Salah, Jota, dan Nunes sebagai trio penyerang di lini depan. Awal, laga berjalan alot karena kedua tim saling respon untuk mematikan taktik lawannya, sehingga nggak banyak peluang yang terjadi. Peluang pertama baru tercipta di menit ke-11 melalui tembakan lemah Phil Foden yang bisa diamankan dengan mudah oleh Alisson. Di video preview ruang taktik sebelumnya membahas tentang kemungkinan set play attacking City yang menerapkan wide overload di sisi kanan pertahanan Liverpool. Dan benar saja, Pep menerapkan taktik tersebut. Seperti di laga sebelumnya versus Chelsea, Bernardo yang berperan sebagai gelandang serang bermain lebih melebar di sisi kiri untuk overload Trent Alexander-Arnold bersama Jeremy Doku, 2 versus 1. Begitu, klub sudah mempersiapkan antisipasi untuk meredam set play attacking City tadi. Terlihat saat City melakukan build up, Salah dan Szoboszlai berada dalam posisi yang berdekatan untuk menutup akses progresi ke Bernardo Silva. Merespon hal tersebut, City pun nggak buru-buru untuk mengalirkan bola ke area kiri penyerangannya. Mereka bermain sabar dengan banyak melakukan umpan-umpan pendek di belakang, menarik pemain Liverpool dan membuka ruang untuk mengalirkan bola ke Bernardo Silva. Seperti yang terlihat di klip ini, City menjangkau Bernardo dengan positioning Rodri yang rendah dan Akanji sebagai penghubungnya. Pun begitu, setelahnya Liverpool juga bisa meredam overload ini dengan cukup baik. Saat serangan City sampai di area kiri, akan ada satu pemain Liverpool baik Szoboszlai ataupun Mohamed Salah yang dengan cepat track back atau turun guna memberikan support kepada Alexander-Arnold sehingga overload City bisa dinetralisir. Ketika City berada di area final third, Liverpool bertahan cukup dalam dengan menumpuk banyak pemain membentuk blok pertahanan yang kompak di area kotak penalti. Dan saat City hendak mengekspos peluang di depan blok pertahanan Liverpool, McAllister dan kawan-kawan akan segera naik untuk menutup ruang tersebut sehingga mereka tidak leluasa untuk menguasai bola. Gak kehabisan akal, City pun menerapkan variasi serangan yang lain. Saat wide overload-nya bisa dinetralisir, anak asuh Pep akan mengalihkan serangannya ke sisi yang lain dengan terlebih dahulu menarik gelandang Liverpool naik untuk perlebar ruang di antara lini tengah dan di belakang Liverpool. Kemudian akan diekspos oleh Julian Alvarez sebagai outlet progresi. Selain itu, terlihat pula Haaland yang berada di antara dua center back Liverpool akan melakukan run in behind untuk mengekspos ruang di belakang garis pertahanan tinggi. Setelah berbagai upaya dilakukan, Man City bisa pecahkan kebuntuan di menit ke-27. Hal ini berawal dari kesalahan Alisson yang gak sempurna dalam melepaskan lopas. Bola setakannya hanya melambung tinggi dan jatuh di kaki Nathan Ake. Nampak tendensi dari Szoboszlai yang langsung bergerak melebar untuk double cover sisi kanan bersama Alexander-Arnold. Namun, Ake dengan kemampuannya bermain di ruang sempit mampu lolos dari dua pemain Liverpool tadi dan melepaskan umpan ke Haaland yang lagi-lagi berada di antara dua center back Liverpool.
Kuncinya di sini adalah first touch dari Haaland yang langsung arahkan bola ke depan, sehingga ia bisa melepaskan tembakan di sentuhan keduanya. Lalu apa yang menjadi kunci City bisa dominan di awal laga adalah block press mereka yang bisa membatasi upaya build up Liverpool. Man City menerapkan block press yang situasional, bisa high press, dan juga bisa lebih menunggu dengan menutup akses ke tengah, disesuaikan dengan situasi build up Liverpool. Saat menerapkan block press medium, terlihat 5 pemain City di depan yang kompak, dan Foden turun cukup jauh sejajar dengan 4 pemain di belakang guna mengcover Tsimikas yang memberikan kelebaran maksimal bagi Liverpool. Dan saat anak asuh Klopp melakukan deep build up, City akan menerapkan high press dengan menutup opsi umpan terdekat yang salah satunya membuat Alisson melakukan blunder. Block press medium dan high press ini cukup menyulitkan Liverpool untuk melakukan bangun serangan. Total di laga ini, Man City melakukan 10 high turnover. Selain lewat high press, high turnover City juga tercipta dari counter press yang dilakukan untuk rebut bola kembali ketika Liverpool berhasil mematahkan serangan. Sulit progresi melalui umpan, beberapa kali dua center back Liverpool yaitu Van Dijk dan Matip berinisiatif untuk melakukan progresi dengan mengiring bola ke depan, menembus blok press City ketika opsi progresi ditutup. Peluang pertama Liverpool justru diinisiasi oleh Matip yang mengiring bola dari belakang. Di babak kedua, Pep dan Klopp sama-sama melakukan perubahan mikro untuk memperbaiki taktik yang sudah diredam oleh lawan pada babak pertama tadi. Di kubu Man City, Pep yang tadinya menginstruksikan Bernardo lebih melebar untuk melakukan overload pada babak kedua ini diinstruksikan untuk bermain lebih tengah. Tujuannya agar pemain Liverpool gak lagi menumpuk di sisi kanan ketika bertahan, sehingga bisa mengisolasi Trent Alexander-Arnold dalam situasi 1 versus 1 dengan Doku. Dan dengan ruang yang lebih lebar, winger asal Belgia tersebut bisa mengandalkan eksplosivitasnya untuk melewati fullback Inggris tersebut. Taktik ini sebetulnya cukup berhasil. Doku berkali-kali bisa melewati Alexander-Arnold ataupun Matip dalam duel 1 versus 1. Namun, cutback yang ia lepaskan bisa diantisipasi oleh back-back Liverpool di kotak penalti. Di kubu The Reds, dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan, Klopp menginstruksikan tim asuhannya untuk tampil lebih menekan dengan meningkatkan intensitas pressingnya yang sudah terlihat saat ketika kebobolan. Selain itu di fase menyerang, jika di babak pertama Liverpool lebih banyak mengandalkan counter attack, di babak kedua ini Mo Salah dan kawan-kawan lebih mengambil inisiatif serangan dan banyak melakukan kombinasi segitiga di sisi kanan dengan Salah, Alexander-Arnold, dan Szoboszlai. Klopp pun melakukan beberapa pergantian pemain. Gravenberch dan Gakpo dimasukkan untuk menambah daya gedor. Terbukti gol Liverpool di menit ke-80 nggak lepas dari andil dua pemain tersebut. Berawal dari cutback Doku yang bisa digagalkan, di situasi transisi, Gravenberch melewati Rodri untuk memprogresikan bola ke depan. Terlihat City memiliki rest defense yang cukup baik di sisi bola. Luis Diaz pun memindahkan serangan ke sisi kanan yang lebih terbuka. Gakpo memberikan andil dengan pergerakan positifnya mengikat Bernardo dan membuka ruang bagi Alexander-Arnold yang invert di koridor half space. Nampak ada pemain City yang menutup pergerakan Alexander-Arnold, sehingga pemain asli Akademi Liverpool tersebut bisa leluasa untuk melepaskan tembakan. Kualitas first touch kembali diperlihatkan di momen ini. Sentuhan pertama dari Alexander-Arnold digunakan untuk memudahkannya dalam melepaskan tembakan ke tiang jauh. Pertandingan ini boleh saja didominasi oleh Pep Guardiola. Namun, salah satu kelemahannya pada pertandingan ini adalah kreasi peluang-peluang berbahaya. Di saat serangannya gagal pun, Klopp sudah siap dengan counter attack cepatnya yang lagi-lagi efektif menghadapi dominasi tim macam Man City.
Ini どうすりゃいいのかい。そうか。物が違う。お This is the C-5 Super Galaxy, the largest aircraft in the United States Air Force. It can carry 2 M1 Abrams tanks, 6 helicopters, and over 280,000 pounds of cargo. It's an absolute beast. Well, today I'm out here at Travis Air Force Base, California, home of the 22nd Airlift Squadron, to learn as much as we can about this airplane, including flying inside the flight deck during a real-life training mission to find out what makes the C-5 Super Galaxy one of the most fascinating aircraft ever built.